Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdillah Arya Putra Pradana, mahasiswa mata kuliah akuntansi biaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya. Nah, pada tugas kali ini saya akan membahas tentang studi kasus sebagai konsultan manajemen Cyber Coffee. Langsung saja, soal kasusnya adalah Anda seorang konsultan manajemen yang disewa oleh Cyber Coffee, sebuah kedai kopi yang sedang mengalami penurunan laba. Pemilik kedai ingin melakukan perubahan strategi di tahun 2006 dengan rincian data sebagai berikut. Nah, pemilik mempertimbangkan dua opsi strategi untuk meningkatkan performa bisnisnya. Opsi A adalah strategi efisiensi, yaitu dengan mengurangi biaya tetap. Kemudian, menaikkan biaya variabel sebagai berikut, atau yang lebih dikenal dengan strategi efisiensi. Kemudian, opsi B, strategi ekspansi, dengan meningkatkan biaya tetap, namun dengan asumsi penjualan akan naik sebesar 40% dari volume saat ini. Oke, langsung saja saya coba membreakdown tentang studi kasus kali ini. Nah, yang pertama adalah data yang diketahui adalah harga jual per cupnya adalah 30.000. Kemudian biaya variabel per cupnya 12.000. Kemudian biaya tetap per bulannya sebesar 45 juta. Kemudian volume penjualan saat ini 3.000 cup. Kemudian yang sudah dijelaskan tadi pada opsi A adalah efisiensi, yaitu dengan biaya tetap per bulannya sebesar 5 juta, turun sebesar 5 juta, biaya variabelnya menjadi 14.000 per cup. Kemudian opsi B ekspansi dengan biaya tetap per bulannya naik 15 juta dengan volume naik 40%, volume penjualan. Oke, untuk melihat opsi-opsi setelahnya, kita membreakdown dulu kondisi saat ini. Kita hitung pertama marginal kontribusi per unitnya, MK per unit, yaitu harga dikurangi biaya variabel, didapatkan MK sebesar 18.000. Kemudian rasio margin kontribusinya, MK per harga, kita dapatkan 60%. Kemudian break even point-nya, BEP-nya, yaitu biaya tetap per marginal kontribusi, atau 45 juta per 18.000, kita dapatkan BEP-nya 2.500 per cup-nya. Kemudian BEP di dalam rupiah adalah BEP unitnya 2.500. Kemudian harganya 30.000, didapatkan BEP-nya 75 juta. Nah, laba operasi saat ini MK per unit tadi dikalikan dengan volume penjualan, yaitu 18.000 dikali 3.000 ada 54 juta. Nah, kita dapatkan total labanya dengan total MK tadi dikurangi biaya tetapnya. Kita dapatkan laba 9 juta pada kondisi saat ini. Kemudian kita masuk pada analisis opsi A, atau yang disebutkan dalam soal adalah opsi efisiensi. Ada perubahan biaya variabel dan biaya tetapnya. Biaya tetapnya berkurang sekarang menjadi 40 juta, biaya variabelnya naik menjadi 14.000. Kemudian kita dapatkan marginal kontribusinya per unit menjadi 16.000 sekarang, dengan rasio margin kontribusinya dalam perhitungan menjadi 53%. Kemudian BEP pada opsi A atau opsi efisiensi ini, BEP dengan fixed cost yang baru per MK per unit, kita dapatkan BEP tetap yaitu sebesar 2.500 cup dengan BEP rupiahnya tetap menjadi 75 juta. Kemudian laba opsi A dengan asumsi volume jualnya tetap 3.000 cup, kita dapatkan total marginal kontribusinya menjadi 48 juta, sehingga pada akhirnya nanti labanya sebesar total MK dikurangi biaya tetapnya, sehingga didapatkan laba sebesar 8 juta. Itu pada opsi A. Kemudian pada opsi B atau opsi ekspansi ini, dengan biaya tetap baru yang ditambah sekarang menjadi 60 juta,
Kemudian volume baru kenaikan 40% tadi menjadi 4.200 volume penjualan baru. Kemudian biaya variabelnya tetap 12.000 sehingga marginal per unitnya menjadi tetap 18.000. Kemudian rasio margin kontribusinya kita dapatkan karena biaya variabelnya tetap, kemudian marginal CMR-nya menjadi tetap juga 60%, kemudian BEP pada opsi B. Nah, BEP pada opsi B ini adalah biaya tetap per MK per unitnya. Kita dapatkan 3.333,33. Kemudian saya bulatkan menjadi 3.334 cup. Nah, BEP rupiahnya itu dikalikan dengan harga per cupnya, sehingga didapatkan BEP rupiahnya adalah 100 juta. Kemudian pada opsi B, total marginal kontribusinya itu 18.000 dikali 4.200, yaitu 75.600.000 kita dapatkan, sehingga laba yang didapatkan adalah sebesar total MK dikurangi dengan biaya tetap, sehingga kita dapatkan laba pada opsi B ini adalah 15.600.000 rupiah. Oke. Kemudian ini adalah ringkasan perbandingan antara kondisi saat ini, opsi A dan opsi B. Ini adalah meringkas jawaban kita di awal tadi. Ini adalah versi tabelnya, bahwa sudah terlihat bahwa pada opsi A ini labanya menjadi turun, untuk opsi B itu labanya naik. Ini gambaran ringkasnya. Apakah nanti kita akan memilih opsi A atau opsi B, kita akan lanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulan dan rekomendasi dari saya, berdasarkan analisis CFP, kondisi usaha dari Cyber Coffee saat ini sudah menghasilkan laba karena penjualan 3.000 cup berada di atas BEP 2.500 cup dengan margin kontribusi 18.000 per unit atau rasionya 60%. Pada opsi A, meskipun biaya tetap turun, kenaikan biaya variabel per unit menurunkan margin kontribusi menjadi 16.000, sehingga laba pada volume yang sama justru turun dibanding kondisi awal. Artinya efisiensi biaya tetap tidak otomatis memperbaiki profitabilitas jika mengorbankan biaya variabel yang langsung menekan margin kontribusi. Nah, pada opsi B memberikan hasil yang terbaik karena kenaikan volume 40% itu menghasilkan total margin kontribusi yang cukup besar untuk menutup kenaikan biaya tetap tadi, sehingga laba operasi meningkat paling tinggi walaupun BEP-nya naik menjadi 3.334 cup. Akibat biaya tetap yang lebih besar, volume proyeksi masih berada di titik impas, sehingga lebih menguntungkan dibanding opsi lain. Nah, rekomendasi manajerial untuk Cyber Coffee, pilih opsi B selama target kenaikan volume realistis dan didukung rencana pemasaran dan kapasitas yang jelas. Nah, serta lakukan pengendalian biaya tetap tambahan agar resiko penurunan penjualan tidak membuat laba tertekan. Nah, sekian presentasi tugas akhir dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.